semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep churros. Churros ini di bagian luarnya dia crunchy, tapi di bagian dalamnya itu halus banget, lembut tuh, kayak gini kelihatan ya. Rasanya tuh enak banget, gurih, bahan-bahannya mudah dicari, bikinnya juga gampang banget. Tuh kayak gini mau aku coba. Enak banget. Kayak gini. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bahan yang diperlukan ini ada tepung terigu, kalian boleh menggunakan protein tinggi ataupun protein rendah. Aku menggunakan 75 gram, kalau kalian gak punya timbangan boleh banget ditakar pakai sendok. Berarti 6 sendok makan tepung terigu. Lalu ini ada susu kental manis putih, kalian boleh pakai merek apapun. Susu kental manisnya 40 gram atau sama dengan 1 sachet susu kental manis putih. Kemudian ini ada telur dan vanili, aku menggunakan 2 butir telur utuh dan 1 sachet vanili bubuk yang seperti ini. Kalau kalian punya vanili cair boleh banget dipakai, yang penting harus pakai vanili supaya nanti churrosnya itu nggak bau amis. Nah ini ada margarin ini aku menggunakan 50 gram atau setara dengan 2,5 sendok margarin. Kalau di rumah kalian punya butter boleh banget pakai butter guys. Nah ini ada air 125 ml. Kalau kalian gak punya gelas takar, boleh ditakar pakai sendok, berarti 15 sendok makan air. Pertama-tama kita masukkan air. Nah setelah air masuk kita nyalakan apinya. Sebentar aku nyalain dulu apinya. Nah ini udah nyala apinya. Nah setelah itu kita masukkan margarin. Seperti ini, kita masukkan aja semua margarinnya. Nah setelah margarin masuk kita aduk-aduk ya. Ini kita aduk terus sampai margarinnya itu larut. Seperti ini, kita aduk aja terus, diaduk sampai margarinnya itu benar-benar larut gitu. Nah ini airnya hampir mendidih, kita masukkan vanili. Ini vanilinya. Sebentar kok susah. Sebentar guys. Nah ini kita masukkan semua. Diaduk lagi. Ini airnya udah hampir mendidih, cukup sampai seperti ini aja, nggak perlu terlalu mendidih. Yang penting menteganya itu udah lumer. Kita akan masukkan tepung terigu. Sebelumnya kita kecilkan dulu apinya. Kita masukkan tepung terigu, masukin semua, terus diaduk lagi. Nah kita aduk sampai rata, sampai bahan churrosnya ini mengental. Kita aduk terus sampai mengental. Nah ini tuh menurut aku simple banget. Terus buat kalian yang pemula yang belum pernah buat kue mungkin terus pengen nyoba buat kue, nah resep churros ini nih recommended banget karena memang bahannya simple, kalian bisa mendapatkan di toko-toko terdekat, terus juga pembuatannya mudah dan anti gagal. Nah ini udah seperti ini ya bahan yang tadi sudah kita masak. Ini tuh masih panas banget, jadi harus kita diamkan dulu selama 15 menit sebelum memasukkan telur. Kenapa? Karena kalau misalnya telurnya itu dimasukin sekarang, nanti tuh telurnya bisa mateng, terus bisa gagal guys. Jadi harus kita diamkan dulu selama 15 menit. Ini dia bahan churrosnya udah dingin tuh, udah dingin ya. Setelah itu kita masukkan susu kental manis. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok nggak ada penggunaan gula di sini? Karena gulanya itu udah tergantikan sama susu. Kalau misalnya terlalu manis juga kan nggak enak. Jadi cukup kayak gini aja. Ini jadinya tuh enak banget guys. Yang penting kalian mengikuti resep yang aku buat. Ini tuh enak banget.
Nah, kita tambahkan 2 butir telur, pecahkan satu persatu, langsung aja ditambahkan dua-duanya. Ups, hampir jatuh, sorry. Nah, kita aduk lagi, diaduk sampai semuanya jadi satu, diaduk kayak gini. Udah tercampur rata bahan churrosnya. Tuh, teksturnya seperti ini guys, lembut banget. Di sini kita membutuhkan split bintang yang seperti ini. Tuh, kalau misalnya kalian nggak punya split di rumah, atau misalnya mau nyoba bikin tapi lagi jauh dari rumah, lagi di kosan mungkin, nanti aku kasih tutorial membuat split dari botol bekas. Ini kita menggunakan piping bag, masukkan dulu ke dalam gelas, gunanya supaya memudahkan saat menuang adonan. Kita tuang adonannya ke dalam piping bag, tuang aja semua, karena ternyata resep yang aku buat ini pas banget untuk satu piping bag. Aku tuh udah beberapa kali nyoba resep ini, udah sering banget aku buat. Rasanya tuh enak banget, crunchy di luar, lembut di dalam. Kalian harus coba, kalian pasti bisa, karena itu gampang banget dan anti gagal. Enak banget guys. Nah, kita masukkan semua. Tuh, pas banget kan untuk satu piping bag. Seperti ini. Ini split bintangnya kita masukkan ke piping bag lagi. Masukkan seperti ini. Sebentar kok, susah. Ini ujungnya kita gunting. Guntingnya jangan terlalu atas, takutnya nanti malah keluar splitnya. Nah, untuk bahan churrosnya juga kita gunting, terus kita masukkan ke piping bag yang satunya yang udah ada splitnya. Nah, ini nanti tinggal kita pencet aja di atas wajan. Churrosnya siap digoreng. Ini minyaknya sebelumnya udah aku panasin, udah panas. Nah, kita membutuhkan gunting. Ini guntingnya udah aku cuci tadi sebelumnya ya, jadi harus menggunakan gunting yang bersih. Tuh, seperti ini. Kita pencet, terus gunting, pencet lagi, gunting lagi. Lakukan sampai wajannya ini penuh. Jangan terlalu penuh juga sih, karena nanti kan churrosnya ini tuh mengembang. Jadi cukup kalau misalnya kalian menggunakan ukuran wajan yang kayak aku pakai, cukup 5 churros aja. Nah, sambil menggoreng jangan lupa untuk dibolak-balik supaya nanti matangnya merata. Nanti kita tunggu sampai kuning kecoklatan, berarti kalau udah kuning kecoklatan itu tandanya sudah matang guys. Nah, ini udah kuning kecoklatan, tandanya siap untuk diangkat, terus ditiriskan. Tuh, udah gold ya warnanya. Jangan lupa ditiriskan ya, supaya minyaknya turun. Sekarang aku mau ngabisin adonannya dulu ya. Ini aku goreng lagi sampai nanti adonannya habis. Sekarang kita tinggal plating. Ini adalah bagian dari memasak yang menyenangkan menurut aku. Jadi akhir dari memasak yang menyenangkan itu plating. Kita tata aja kayak gini churrosnya. Tuh,
Untuk topping churros itu di sini aku menggunakan gula halus dan keju. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan topping lain, misalnya seperti susu kental manis putih atau coklat, itu boleh banget. Jadi untuk topping itu kembali ke kita aja. Untuk sekarang ini aku lagi pengen makan yang berbau keju, jadi toppingnya aku mau kasih keju. Nah, setelah ditata gini rapi, kita tinggal kasih topping, kasih taburan gula halus. Tuh, jadi cantik kan, jadi kayak ada salju-saljunya gitu. Nah, ini kejunya kita parut di atasnya, nggak usah terlalu banyak. Parut. Ada suara ayam, maaf ya. Udah jadi deh. Selamat mencoba ya, bikinnya mudah banget, kalian pasti bisa, harus dicoba resepnya. Itu cantik banget.